warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kembali hadir untuk melanjutkan serial pembahasan paket soal prediksi PAT Matematika SMP kelas 8. Kali ini kita akan membahas beberapa soal materi lingkaran. Yuk kita siapkan pikiran dan hati untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Tidak lupa, Sahabat Mat Official menyampaikan terima kasih atas dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Selengkapnya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan kita. Untuk episode kali ini kita akan membahas soal-soal materi lingkaran. Kita mulai dari nomor 38. Perhatikan gambar. Dari gambar di samping tentukan A. Keliling daerah yang diarsir, B. Luas daerah yang diarsir. Penyelesaian diketahui. Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah juring yang warnanya putih, seperempat lingkaran, yang mana juring ini berjari-jari 14 cm. Sama juga untuk bagian yang bawah sebelah kiri, ukurannya sama dengan kanan atas. Ditanyakan untuk A. Keliling daerah yang diarsir. Prinsip keliling suatu bangun adalah kita menghitung ukuran dari semua batas bangun itu, baik batas itu berupa ruas garis maupun berupa kurva. Di sini yang membatasi daerah arsir ada dua buah busur lingkaran yang masing-masing adalah seperempat keliling lingkaran, dan 4 buah ruas garis yang masing-masing adalah 26 cm. Sehingga kelilingnya adalah, kita tulis untuk A, keliling arsir sama dengan 2 kali seperempat keliling lingkaran, karena ada 2 busur lingkaran yang masing-masing seperempat keliling lingkaran. Maka kita tulis 2 kali seperempat keliling lingkaran. Itu dipahami. Kemudian ditambah 4 kali 26, yaitu 4 buah ruas garis berupa segmen garis lurus, ada 4 buah dan ukurannya sama, masing-masing 26 cm. Karena bangun ini adalah bangun persegi. Kita tulis 4 dikali 26. 2 dikali seperempat keliling lingkaran sama artinya setengah keliling lingkaran. Maka kita tulis setengah dikali 2PR adalah rumus keliling lingkaran. Ditambah 104 adalah hasil perkalian 4 dikali 26. Kita substitusikan untuk Pi-nya, kita ambil 22/7 karena jari-jarinya 14, sama dengan setengah dikali 2 dikali Pi-nya 22/7, kita kalikan R-nya 14 cm ditambah 104. 2 dengan 2 bisa dicoret habis, 7 dengan 14 bisa dicoret menghasilkan 2. 2 dikali 22 adalah 44. Sama dengan 44 ditambah 104, hasilnya sama dengan 148 cm. Jadi keliling daerah yang diarsir ini adalah 148 cm. Berikutnya untuk B, luas daerah yang diarsir. Untuk luas daerah yang diarsir, ini kita bayangkan terlebih dahulu, semula daerah ini adalah diarsir semua, utuh, berarti luas persegi. Kemudian kita potong pada pojok-pojoknya berupa juring seperempat lingkaran
yang masing-masing berjari-jari 14 cm. Maka dikurangi setengah kali luas lingkaran. Ingat, 2 kali 1/4 adalah setengah. Kalau 2 kali luas 1/4 lingkaran, maka sama artinya setengah kali luas lingkaran. Kita tulis rumusnya. Untuk luas persegi adalah sisi kali sisi. Kemudian setengah luas lingkaran berarti setengah kali pi r kuadrat. Kita substitusikan. Untuk sisi persegi adalah 14 cm ditambah 26 cm. 40 cm. Jari-jari 14. Kita substitusikan. Luas perseginya 40 dikali 40. Setengah kali luas lingkaran berarti setengah dikali 22/7 adalah pi. R kuadratnya kita tulis 14 dikali 14. Kuadratnya kita tulis berulang. Untuk memudahkan melakukan pencoretan ini, bawah 2 kali 7 14. Kita coret dengan 14 salah satu. Masih 14. 14 kali 22. Yang 40 kali 40 adalah 1600. Tadi 22 dikali 14 hasilnya adalah 308. 1600 dikurangi 308 adalah 1292 cm persegi. Luas daerah yang diarsir adalah 1292 cm persegi. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa untuk konsep keliling selalu menjumlahkan semua batas dari daerah. Prinsipnya adalah menjumlahkan semua ukuran dari kurva ataupun ruas garis pembatas daerah itu. Tapi untuk luas itu ada kalanya dikurangi kalau memang ada bagian yang hilang atau berkurang dari semula. Tapi juga ada yang terkadang menambah kalau ada penambahan daerah dari bangun utama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 39, dokumen UN 2014. Jika panjang diameter sebuah lingkaran yang berpusat di O adalah 42 cm dan besar sudut pusat POQ 270 derajat, maka luas juring OPQ adalah. Penyelesaian. Diketahui sudut pusat juring 270 dan jari-jarinya 21. Diketahui jari-jari lingkaran. Maka kalau diketahui jari-jari lingkaran, kita bisa menghitung dua kemungkinan. Yang pertama, kita menghitung keliling lingkaran. Yang kedua, kita bisa menghitung luas lingkaran. Di sini kita akan menghitung luas juring. Juring adalah berupa daerah yang menjadi bagian dari luas keseluruhan lingkaran. Dengan demikian, di sini jari-jari ini kita gunakan untuk menghitung luas lingkaran, bukan panjang busur. Karena yang ditanyakan atau yang akan kita hitung adalah luas daerah. Luas daerah juring adalah bagian dari luas daerah lingkaran. Sementara yang ditanyakan luas juring yang sudut pusatnya 270 derajat. Maka sudut yang ditanyakan kita bagi dengan sudut satu putaran penuh dikalikan luas lingkaran. Kenapa per 360 derajat? Karena kita punya modal bisa menghitung luas lingkaran, yaitu luas daerah satu lingkaran penuh. Maka kita tulis luas juring OPQ adalah besar sudut pusat juring, yaitu 270 derajat, dibagi besar sudut pusat satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat, dikalikan luas lingkaran. Ingat-ingat, kalau menghitung luas juring, berarti pasangannya kalau menggunakan sudut 360 derajat adalah berpasangan dengan luas lingkaran. 270 derajat dikalikan rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Kita substitusikan. 270 per 360 disederhanakan adalah 3/4 derajatnya kita coret hilang. Dikalikan pi-nya 22/7.
jari-jarinya 21, kita tulis R kuadrat sebagai 21 dikali 21. Kita lakukan pencoretan 7 dengan 21, 4 kita coret 2, 22 kita coret 11. Kita kalikan, dapatnya 2079. Dibagi 2 hasilnya adalah 1039,5 cm persegi. Lanjut soal berikutnya. Nomor 40, dokumen UN 2013. Perhatikan gambar. Jika luas juring OCD 30 cm persegi, luas juring OAB adalah titik. Penyelesaian. Hati-hati di sini. Yang ditanyakan luas juring OAB. Juring OAB sudut pusatnya adalah AOB 120 derajat. Kadang-kadang sebagian anak terjebak dengan mengerjakan soal sebagaimana contoh nomor 39, yaitu langsung 120 derajat per 360 derajat dikali 30 cm persegi. Nanti dulu, 30 cm persegi itu siapa? Per 360 derajat itu kalau dikalikan luas lingkaran. Di sini yang diketahui bukan luas lingkaran dan juga bukan jari-jari yang kita bisa menghitung luas lingkaran. Yang diketahui adalah luas juring yang lain, yang sebelah ini, yaitu OCD yang sudut pusatnya COD 72 derajat. Jadi di sini adalah ditanyakan luas salah satu juring, diketahui luas juring yang lain. Di sini hubungannya antar juring. Maka perbandingan sudutnya bukan sudut juring dibagi sudut satu putaran 360 derajat, tapi sudut juring yang ditanyakan dibagi sudut juring yang sudah punya nilai luas dikalikan luasnya. Maka luas juring OAB adalah besar sudut OAB, yaitu juring yang akan kita cari luasnya, dibagi sudut juring COD yang sudah punya luas, kita kalikan luas juring OCD. 120 derajat untuk sudut AOB yang akan kita hitung luasnya per sudut COD yang sudah punya luas, sudutnya adalah 72, luasnya 30, kita kalikan luasnya. Kita sederhanakan, 120 per 72 adalah 5 per 3, 30 dibagi 3 adalah 10, 5 dikali 10 sama dengan 50. Sesuai dengan jawaban option D. Hati-hati ya, jangan terjebak dengan cara nomor 39 kita gunakan untuk soal model nomor 40. Lanjut, soal nomor 41. Perhatikan gambar lingkaran berpusat di O, panjang busur AB adalah titik. Lihat gambar dengan seksama. Busur AB adalah busur juring yang sudut pusatnya 135 derajat. Jari-jari lingkaran sudah tahu, yaitu 21 cm. Ditanyakan panjang busur AB, diketahui jari-jari. Ini identik dengan soal nomor 39. Diketahui jari-jari tadi yang memungkinkan adalah menghitung keliling lingkaran atau menghitung luas lingkaran. Di sini yang ditanyakan adalah panjang busur. Busur AB ini, lengkungan AB ini adalah bagian dari keliling lingkaran penuh. Ya, potongannya, bagiannya. Maka di sini tentu yang kita butuhkan adalah keliling lingkaran. Karena busur itu bagian dari keliling. Kita tidak butuh luas. Nah, untuk perbandingannya sama dengan soal nomor 39. Nah, ini panjang busur AB, sudut AOB adalah 135 sebagai busur yang akan kita hitung panjangnya per, karena yang memungkinkan kita adalah menghitung keliling dari jari-jari ini terkait dengan panjang busur. Keliling itu satu putaran penuh, maka
sudut pembaginya atau pembandingnya adalah sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Kalau pakai keliling pasti per 360, pakai luas lingkaran pasti per 360. Ingat-ingat itu. Tapi kalau antar juring, antar busur, tentu kita menggunakan sudut yang terkait dengan juring atau busur yang akan kita hitung dan yang diketahui. Keliling lingkaran 2 PR, kemudian 135 per 360 kita sederhanakan. 3/8 kalikan 2, P-nya 22/7, R-nya 21. Kita sederhanakan, hasilnya 99/2, 21 dicoret, dapat 3. Kemudian ini 2 kali 22, 44. 44 dibagi 4 adalah 11, 8 dibagi 4, 2. 3 kali 11 dikali 3, 99. 99/2, 49,5. Jawaban ada pada option A. Nah. Oke ya. Soal berikutnya. 42. Perhatikan gambar jika panjang busur QR 90 cm, panjang busur PQ adalah titik. Ini identik dengan soal nomor 40, tetapi kita menghitung panjang busur. Kalau nomor 40 tadi menghitung luas juring. Menghitung panjang busur atau mencari panjang salah satu busur, diketahui ukuran busur lain. Maka di sini kita bandingkan, yaitu sudut pusat dari busur yang akan kita cari, yaitu busur PQ, sudut pusatnya adalah POQ, dibagi sudut pusat dari busur yang sudah punya ukuran busur, yaitu QR, sudut pusatnya adalah QOR, kalikan panjang QR. Kita substitusikan, 40 derajat per 60 derajat dikali 90. 40/60 kita sederhanakan, adalah 2/3 dikali 90. 90 dibagi 3 adalah 30, kalikan 2. Hasilnya 60 cm. Jawaban ada pada option A. Oke, tolong nomor 39 dengan nomor 40 dipahami dengan cermat, dibedakan caranya. Demikian juga nomor 41 dengan nomor 42. Jangan sampai setiap ada soal selalu per 360. Lihat konteksnya. Kita lanjutkan. Nomor 43. Luas tembereng yang diarsir pada gambar berikut adalah titik. Penyelesaian, perhatikan. Tembereng adalah yang dibatasi oleh busur AB dengan tali busurnya ini. Perhatikan dengan seksama. Kita anggap dulu semula ada juring 1/4 lingkaran OAB yang diarsir penuh begitu. Kemudian dipotong, kamu ambil bagian yang putih ini berupa segitiga. Maka langkah pertama kita menghitung utuhnya dulu juring 1/4 lingkaran yang jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, maka kita tulis luas juring OAB, yaitu OAB ini penuh ya, penuh. Baik yang merah maupun yang putih, kita anggap semuanya merah dulu. Sudut pusatnya 90. Atau boleh langsung 1/4 kali rumus luas lingkaran, boleh. Nah, di sini kita perlihatkan 1/4 itu asal usulnya dari mana? Dari 90 per 360. Tapi kalau seandainya kalian menggunakan pengamatan gambar bahwa gambar ini sudah pasti 1/4 lingkaran karena sudutnya siku-siku, langsung 1/4 boleh. Kita substitusikan jari-jarinya 21, maka 1/4 kali P-nya 22/7, jari-jari 21 dikuadratkan, 21 kali 21. Masalah teknis pencoretan itu tergantung masing-masing keterampilan kalian. Nah, hasilnya seperti ini, 1386 dibagi 4. Luasnya untuk luas juring penuh yaitu OAB adalah
346,5 cm persegi. Kemudian dipotong atau dibuang segitiganya ini, sehingga tinggal yang merah tembereng ini. Nah, bayangkan seperti itu ya cara berpikirnya. Nah, yang daerah putih ini adalah berupa segitiga siku-siku yang kaki-kakinya sama. Sehingga OA dan OB ini bisa kita pandang sebagai alas dan tinggi yang ukurannya sama. Ingat, luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alas dan tingginya sama, 21 dikali 21 dibagi 2. 441 dibagi 2, hasilnya 220,5 cm persegi. Ini luas yang putih ini. Kemudian ini kita potong, kita buang, maka artinya luas penuh tadi, juring OAB ini penuh. Dipotong artinya dibuang. Dibuang itu dikurangi. Tinggal yang merah ini. Sehingga luas tembereng yang diarsir berwarna merah ini adalah luas juring penuh dikurangi luas segitiga. Luas juring utuh adalah 346,5. Kemudian dikurangi luas segitiganya 220,5. Hasilnya sama dengan 126 cm persegi untuk luas tembereng yang diarsir atau yang berwarna merah ini. Jawaban ada pada option D. Kita lanjutkan. Soal nomor 44. Perhatikan gambar. Hitunglah A, luas daerah yang diarsir, dan B, keliling daerah yang diarsir. Kita selesaikan satu persatu. Kita mulai dari A. Diketahui R1 adalah jari-jari untuk juring yang warna putih, yaitu juring OBA atau OAB. Jari-jarinya 18. Sudut pusatnya 30 derajat. Kemudian untuk R2 adalah juring utuh besar, yaitu OCD. Jari-jarinya 18 tambah 6, 24. Untuk sudut pusat juring OAB maupun OCD sama, yaitu 30 derajat. Menghitung luas daerah yang diarsir, konsep berpikirnya mirip dengan waktu kita menghitung tembereng tadi. Yaitu kita menghitung luas daerah utuh, juring besar, COD, kita anggap semuanya diarsir dulu. Kemudian kita menghitung juring yang kecil yaitu OAB. Kemudian kita asumsikan juring besar ini tadi OCD dipotong, kita ambil, kita buang juring OAB. Maka tinggal daerah arsir itu. Nah, masalah menghitungnya apakah mau juring besar dulu atau mau juring kecil dulu tidak masalah, itu hanya masalah teknis. Tapi logika berpikirnya adalah luas juring besar utuh dikurangi luas juring kecil akan ketemu luas daerah yang diarsir. Tapi ini bukan tembereng ya, bukan tembereng. Dia tidak punya nama khusus. Baik, ini kita mulai dari yang R1 dulu, berarti juring kecil. Ya, luas juring OAB, berarti juring yang kecil dulu. Sudut pusatnya 30 per 360 kalikan luas lingkaran kecil yang berjari-jari 18 cm. 30 per 360 disederhanakan 1/12. Pi R kuadrat, Pi-nya 3,14 karena jari-jarinya 18. Kita lakukan coret-mencoret. Kita bagi 6 dapat 2, kita bagi 6 dapat 3. Kita bagi 2 dapat 1, kita bagi 2 dapat 9. 9 kali 3 adalah 27. 3,14 kali 27 hasilnya 84,74 cm persegi. Ini untuk luas juring yang putih OAB. Luas juring OCD sudut pusatnya sama, yaitu 30 derajat. Kita bagi dengan 360 adalah 1/12. Kalikan luas lingkaran besar yang jari-jarinya 18 ditambah 6 yaitu 24. R kuadrat berarti 24 kali 24. 24 dicoret dengan 12 dapat 2. 2 kali 24, 48. 48 dikali 3,14. Hasilnya 158,72. Luas daerah yang diarsir berarti dikurangi luas juring OCD dikurangi luas juring OAB. 158,72 yaitu luas juring yang bawah ini dikurangi 84,74 yang atas ini.
Hasilnya 73,98 cm persegi. Untuk yang B, ditanyakan keliling daerah yang diarsir. Maka konsep berpikirnya kita menjumlahkan semua yang membatasi dari daerah diarsir, yaitu BD dan AC, dua ruas garis yang sama panjang, kemudian busur CD dan busur AB yang ukurannya berbeda. Maka kita harus menghitung panjang busur CD, menghitung panjang busur AB, kemudian dijumlahkan dengan BD dan AC. Kita mulai dari busur AB yang kecil, sudut pusat seperti tadi, 30/360. Kalau luas juring dikali luas lingkaran, kalau panjang busur dikali keliling lingkaran. Di sini keliling lingkaran kecil karena AB adalah panjang busur untuk juring kecil. 1/12 dikali 2 kali P-nya 3,14, jari-jarinya 18. Hasilnya 3,14 kali 3 sama dengan 9,42 cm. Sekarang kita hitung untuk panjang busur CD, caranya sama persis, hanya beda jari-jari. Jari-jarinya 24 dicoret dengan 12 dapat 2. 2 kali 2 adalah 4, kalikan dengan 3,14. Hasilnya 12,56. Kemudian kita hitung kelilingnya, menjumlahkan semua batas dari daerah arsir, baik berupa kurva, yaitu 2 buah busur maupun ruas garis. Busur AB ditambah busur CD ditambah ruas garis AC ditambah ruas garis BD. 9,42 ditambah 12,56 ditambah ini AC-nya 6, BD juga 6. Hasil akhirnya 33,98 cm untuk keliling daerah yang diarsir. Nomor 45, sebuah sepeda motor diameter rodanya 70 cm. Untuk menempuh jarak tertentu, roda motor berputar 5.000 kali. Berapa jarak yang ditempuh oleh motor tersebut? Penyelesaian. Setiap roda itu berputar 1 kali, dia akan membentuk suatu garis lurus berupa jarak 1 keliling lingkaran. Kalau berputar 50 kali, berarti jarak yang ditempuh adalah 50 kali itu dikalikan jarak setiap 1 keliling. Maka di sini jarak tempuh sama dengan keliling roda dikalikan banyak putaran. Langsung kita substitusikan rumusnya dan nilai putarannya. Rumus keliling 2πr dikali putarannya 5000. R-nya adalah setengah dari 70, 35, karena diameternya 70. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 35 dikali 5000. Hasilnya 44 dikali 25.000. Hasil kalinya 1.100 cm. Dikonversikan ke dalam kilo optionnya, berarti kita bagi 100.000. Ini ada 0,5 dibagi 100.000 berarti hilang, tinggal 11. 11 km jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut ketika rodanya berputar 5.000 kali. Gitu ya. Nah, nanti misalnya soal semacam ini yang ditanyakan adalah mungkin banyak putaran atau mungkin jari-jari roda, diketahui unsur yang lain. Jadi nggak usah merubah-rubah rumus, gunakan rumus ini, kita bermain persamaan. Baik, saya kira demikian untuk sajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa dipahami dengan baik, memberikan pencerahan kepada kalian, sehingga kalian benar-benar siap untuk menghadapi PAT, penilaian akhir tahun, dalam rangka kenaikan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.